Jejak suara kembali lagi dan kali ini kita berada di luar studio. Bisa Anda lihat, saya berada di salah satu lokasi, tepatnya di Kebun Kayu Putih, berlokasi di Adibai, Kampung Rimbajaya, Distrik Biak Timur. Saya akan berbincang bersama dengan petani sekaligus juga Ketua Kelompok Kofarwis dan juga ada Wakil Ketua Kelompok Kofarwis. Kita akan berbincang terkait dengan bagaimana usaha minyak kayu putih yang diolah di Kampung Rimbajaya ini. Dan kita bincang langsung aja, nanti juga saya akan mengajak Anda untuk kita lihat sama-sama bagaimana lokasi lahan kayu putihnya akan kita lihat bersama dan juga nanti untuk prosesnya seperti apa kita akan tanya-tanya langsung ke narasumber di episode kali ini. Baik, saya sudah bersama dengan Ketua Kelompok Kofarwis sekaligus juga petani minyak kayu putih Bapak Ishak Warnares. Hai Bapak Ishak. Iya, shalom. Shalom Ya. Bapak, apa kabar Pak Ishak? Baik-baik. Kabar baik Iya, Bapak ya. baik. Ini luar biasa sekali Pak, kita berada di sekitaran lokasi minyak kayu putih ya. Iya. Nah untuk pohon kayu putihnya sendiri berlokasi berapa meter nih Pak kalau dari tempat kita saat ini? Kalau dari sini 300 meter. 300 meter, Iya, lumayan juga Pak ya. iya, iya. Jalan kaki juga lumayan ya. Nanti kita akan ajak sama-sama Iya. ya, biar pemirsa juga bisa melihat bagaimana lahan kayu putih yang Bapak olah. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan Wakil Ketua Kelompok Kofarwis, juga petani minyak kayu putih yang ada di tempat ini. Saya sudah bersama dengan Bapak Soleman Warnares. Halo Bapak Soleman. Halo, shalom, selamat siang. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik ya. Ini segar sekali berada di lokasi Rimbajaya ini. Banyak pepohonannya jadi sejuk juga ya. Benar. Baik, kita akan berbincang-bincang untuk pemirsa. Kita berada sekali lagi di lokasi Kebun Kayu Putih yang ada di Adibai, Kampung Rimbajaya, Distrik Biak Timur. Baik, Pak Ishak Warnares, Bapak bisa menceritakan dulu Pak, ini selaku Ketua Kelompok Kofarwis juga ya, Bapak Iya. pasti memang sebagai promotornya. Nah, Bapak bisa cerita dulu Bapak, ini awal mula Bapak bisa kepikiran untuk memulai usaha minyak kayu putih ini sejak kapan Pak mulai terpikirkan ide ini dan akhirnya bisa bertahan sampai saat ini Pak? Iya. Awal mulanya kayu putih ini kami juga tidak tahu minyak kayu putih ini. Karena itu bukan tanaman asli di Pulau Biak. Ya betul. Namun pada saat itu Balai Penelitian Yogyakarta mereka mau bikin pilot project di seluruh Indonesia. Dan mereka bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan KPHL Biak Numfor. Dan pada saat itu Bapak Aristoteles Ab sebagai kepala KPHL, dia melihat bahwa Adibai ini sangat luar biasa dalam potensi pertanian. Ya. Kemudian inti daripada itu adalah penebangan hutan yang ilegal. Sehingga mereka Pak Ab kerjasama dengan Balai Penelitian Yogyakarta untuk ada pilot project di Biak dan Papua dan ditempatkan di Kampung Rimbajaya. Berarti memang udah ada survei duluan nih Pak ya, Iya. akhirnya wah ini Rimbajaya cocok nih ya. Iya, cocok. Baik. Akhirnya pada saat itu pada tahun 2015 Ya. mulai berjalan dengan 5 hektar. Yang 5 hektar ini bukan di Papua dan di Biak dan Adibai saya, tapi ditempatkan di seluruh Indonesia. Ternyata di Papua dan Biak itu ditempatkan di Adibai, 5 hektar awal pada tahun 2015. Kurang lebih udah 10 tahun Bapak ya Iya. sampai sekarang ya, Iya. luar biasa. Di situ kita karena soal tanah di Papua ini kan adalah tanah adat. Ya, sehingga harus cari lokasi yang harus aman. Iya. Aman supaya bisa program ini jalannya tidak ada kendala. Ternyata puji Tuhan tidak ada kendala sampai hari ini. Nah, dari saat itu pada 2016 kita tanam bibitnya dari Balai Penelitian Yogyakarta lewat KPHL Biak Numfor. Nah, kemudian diberikan kepada kami tanam 1 hektar itu 5.000 pohon. Pada saat awal itu Pak 5.000 pohon ya? Ya, jadi 5 hektar. 5 hektar jadi 25.000 pohon. Oh, ya. Ya. Kemudian pada
memang awalnya itu sangat susah juga, karena ini bukan tanaman asli di Biak dan Papua, ya banyak tantangan yang luar biasa. Jadi ada tantangan pada Tantangan awal-awal itu, luar Pak, biasa, ya? ya tantangan itu sangat, ya cukup ngeri juga. Artinya masyarakat di sini bilang, kamu tanam kayu putih, nanti siapa yang mau beli? Ah, Nah, terus kemudian nanti bisa jadi kayu bakar. Nah, terus pengusaha siapa yang nanti mau beli minyak? Terus mmm, alat penyulingannya, pabriknya siapa yang mau kasih? Tapi puji Tuhan karena upaya keras dari Kehutanan Provinsi Papua dan Perhutanan Sosial iya, Maluku Papua, mmm, dan kerjasama dengan Balai Penelitian Yogyakarta, akhirnya mereka datang, selalu saya sampaikan, saya mengeluh, sampaikan tantangan yang saya hadapi bahwa begini nanti pasarannya tidak ada yang beli minyak, pabriknya siapa yang mau ini. Nah, mmm, tantangan yang tadi saya sampaikan itu akhirnya mereka mmm, upayakan sampai akhirnya mereka datang alat penyulingan. Ada di sini Kampung Rimbajaya ini ada mmm. lima alat penyulingan kayu putih, Di Rimba Jaya sini, Pak? Rimbajaya. Oh, baik. Nah, kemudian maaf ceritanya sedikit panjang sedikit. Iya, Kemudian karena 2017 kita panen perdana dan mmm, dihadiri oleh Kepala Balai Penelitian Yogyakarta, untuk menyaksikan. Nah, kemudian pada hasil pertama, liter yang pertama itu dibawa ke Pak Jokowi di Jakarta. presiden kala itu ya? Akhirnya di situ mulai KPH dan pemerintah dalam hal ini kehutanan mereka upayakan semaksimal sehingga ada wadah yang Iya, menampung kami punya hasil minyak. Nah, kemudian berusaha dengan izin, iya, nah, sehingga semua itu sudah cukup membahagiakan, artinya iya, menambah kesejahteraan kelompok, tetapi mmm, juga sekarang sudah berkembang ke masyarakat lain atau kelompok iya. lain. Berarti memang prosesnya kalau kita lihat dari cerita Bapak, ini luar biasa sekali, Pak, ya, Ya, jerih payahnya luar jadi biasa sekali ya, iya. luar biasa. Hmm. Kemudian, Pak? Kemudian kami suling, pasarannya sudah jelas. Kami drop ke koperasi KPH Biak Numfor, Oh, baik. kemudian dikirim ke Jayapura, galeri di Jayapura. Mmm, Kemudian ada juga pesanan dari selain ke KPH, tapi langsung ke kami petani untuk di drop ke Timika, Wamena, eh, Manokwari, berarti sudah sampai ya, keluar Biak juga masih di ya, seputaran Papua, Pak, iya, ya? iya keluar. Pernah sampai Bahkan keluar sampai Papua, di Pak? Ambon, Di Ambon ya juga? ikut Wah, Bapak ikut pameran juga. Teman saya yang sudah meninggal Bapak Ronggayari ikut pamerannya di Aceh, wow, sampai di ya Aceh sampai juga, di Pak? Aceh. Nah, Keren keren. akhirnya sekarang ini kayu putih di Biak dan khususnya di Ba ini cukup menjanjikan Mmm, karena faktornya mengurangi penebangan hutan. iya. Jadi disebut hasil hutan bukan kayu. Oh, luar biasa. Ya. Akhirnya kami sudah tidak teban hutan, tapi eh, kami tetap ada di satu lokasi Mmm, dan pohon itu juga dia bertumbuh, tetapi juga menahan air. mmm, Nah, sehingga dari sisi lingkungan hidupnya ada juga. iya, betul Kemudian sekali. mempertahankan erosi dan menambah debit air. Mmm, Itu yang sebenarnya diutamakan. Kemudian mmm, yang terakhir baru mensejahterakan keluarga. iya. Ini, cerita Bapak luar biasa sekali, ini cukup menginspirasi, Pak, karena kalau dari yang saya dengar tadi Bapak sampaikan di awal-awal, stigma orang bahwa ini bisa jadi kayu bakar. Iya, Tapi sekarang jadi pundi-pundi uang. iya Luar betul. biasa sekali, Pak. Baik, Pak Ishak, saya juga ingin ngobrol dengan Pak Iya, Soleman nih. Ini sebagai wakil ya, Ketua Kofarwis di Kampung Rimba Jaya ini. Baik, Pak Soleman, sejak Baik. kapan mulai bergabung nih dengan kelompok Kofarwis? Apakah dari tahun 2015 atau dari tahun berapa nih? Kalau untuk saya sudah bergabung dengan kelompok Tani Kofarwis sejak 2017. 2017, jadi Iya, 2 tahun dari awal iya, mulai dibentuk ya? iya. Oke. Saya ex karyawan Freeport, Ah, sempat ya,
sejak 2017 saya bergabung dengan kelompok tani Cofarwis. Apa sih yang bikin akhirnya Pak Soleman, oke, saya mantap nih pengen bergabung dengan kelompok Cofarwis? Yang buat saya terinspirasi untuk kembali bergabung dengan kelompok tani Cofarwis. Saya merasa bahwa di Biak sendiri pun hasil hutan bisa menghidupkan keluarga dan saya sendiri sebagai wakil ketua sudah bergabung dari 2017. Mungkin sejauh ini saya selaku wakil ketua mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua sebagai ketua kelompok yang bisa mengarahkan kita sebagai anggota kelompok. Ya, kalau mau bilang kita mengurus sebuah kelompok agak susah dibanding dengan usaha sendiri. Kalau usaha sendiri, kita sendiri yang mengatur. Nah, baik dari sisi keuangannya kita sendiri yang ngatur. Tapi kalau untuk kelompok jelas butuh transparansi untuk anggota kelompok. Jadi mungkin hal yang selalu menjadi kendala buat kelompok sebagai wakil ketua mungkin yang saya rasakan selama ini itu ada kecurigaan mungkin dari sesama kelompok atau kelompok-kelompok lain yang mungkin merasa bahwa ada perhatian yang khusus buat kelompok lain tidak seperti Cofarwis begitu. Tapi saya merasa bahwa itu bukan kendala. Malah jadi motivasi ya. Menjadi motivasi untuk kedepannya Cofarwis bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih terkenal minyak kayu putihnya. Oh baik. Pak Soleman, untuk saat ini berapa banyak petani yang ada di bawah naungannya Cofarwis? Kalau Cofarwis sendiri kita sebanyak 15 anggota kelompok. 15 anggota kelompok? Iya. Ada terdiri dari beberapa keluarga yang masih merangkup keluarga. Iya. Kemudian sudah diperluas lahannya, yaitu sudah ada beberapa subkelompok yang bergabung dengan Cofarwis, artinya di bawah payung Cofarwis, maupun di kampung tetangga dan di Biak Barat sudah diperluas lahannya. Mungkin saya merasa ini hal yang tepat buat bisa menjadi motivasi bagi anggota kelompok dan sebagai perpanjang tangan dari teman-teman yang sudah mewawancari kita agar minyak kayu putih ini bisa lebih terkenal lagi. Baik, itu jadi harapan bersama, tidak hanya kelompok Cofarwis, tapi kami juga yang ada di Kabupaten Biak Numfor, karena membawa nama harum kabupaten juga ya. Baik, terima kasih Pak Soleman. Baik, Pak Ishak, kalau tadi udah disampaikan juga ada beberapa kelompok ya Pak ya. Nah ini kalau di Rimba Jaya sendiri, Bapak ini berapa luas lahan termasuk dengan yang punya Pak Ishak? Iya, dari awal tadi 5 hektar itu ternyata berkembang. Dari sisi pasarannya sudah jelas dan minyak kayu putih sangat berpotensi. Akhirnya ada pengaruh ke kelompok lain atau masyarakat. Terinspirasi dengan kisahnya Bapak nih ya. Tadi awalnya kurang tantangannya yang tidak baik itu sekarang menjadi baik dan dirasakan oleh masyarakat sehingga dia berkembang menjadi 7 kelompok yang ada di bawah Cofarwis, maka jumlah semut 8 kelompok. Kemudian dari hektarnya itu di Rimba Jaya sini sudah 13 hektar. 13 hektar Pak? Nah, 13 hektar. Dengan total berapa pohon kira-kira Pak? Itu dari jaraknya tidak sama, ada jarak 3x3, satu lahannya ada yang 1.100, ada juga yang 5.000 per hektar, ada yang 1.100 per hektar, tidak sama jarak tanamnya. Nah, kemudian secara total di seluruh Biak Numfor ini sudah menjadi 60 hektar. 60 hektar? Ya, di seluruh Biak Numfor. Luar biasa. Biak Barat, Biak Utara, Biak Timur, dan Odidek. Wah, luar biasa sekali. Berarti
apa yang dilakukan oleh kelompok Kofarwis ini cukup menginspirasi juga ya Iya. kelompok-kelompok lainnya. Baik Pak Ishak, mungkin bisa dijelaskan juga untuk proses penyulingan ini seperti apa Pak? Sulitkah atau gimana biar pendengar pemirsa juga bisa mengetahui bagaimana untuk proses sendiri dari Iya, penyulingan minyak kayu putih ini? proses penyulingan ini bisa dikatakan agak sulit juga, tapi tidak juga. Susah-susah Ya, ya gampang. susah gampang. Artinya kita suling ini kita suling pada umur tanaman yang pas. Hmm. Jadi 9 bulan sampai 1 tahun. Nah, Ah. itu dia menentukan mutu minyak yang berkualitas. Hmm. Nah, sehingga satu kali panen 1 tahun 1 kali. Tapi kenyataan sekarang ini yang terjadi adalah 2 kali panen sekali karena permintaannya banyak. Hmm. Permintaan untuk kelompok kayu putih ini permintaan dari biak banyak sehingga tidak sampai cukup umur. 6 bulan sudah panen lagi, 6 6 bulan bulan sudah sudah panen panen. lagi. Nah, dan kita panen itu pada saat waktu pagi atau sore hari. Karena Ah. kalau siang nanti kena cahaya matahari penguapan minyaknya sudah keluar. Nah, sehingga Oh. kita panen pada pagi hari Ada dan waktu-waktu tertentunya Pak tertentu. ya? Ya. Nah, kemudian daunnya kita hitung jumlah pohon yang kita panen. Hmm. Nah, jadi kalau pas umur 9 bulan itu 15 sampai 20 pohon. Hmm. Nah, itu dia mencapai 150 kilogram daun. 150 kilogram daun. Nah, Itu bisa menghasilkan berapa ya, banyak minyak Pak? minyak nanti kayu putih? terjadi akhirnya hasilnya nanti terdapat 2,5 liter. Dari 150 kilogram itu Ya, Pak, 2,5 liter? ya 2,5 liter. Oh. Tergantung sumber air yang kita pakai Hmm. harus stabil airnya juga, sumber airnya juga stabil. Sirkulasi airnya. Berarti benar-benar harus Iya. diperhatikan prosesnya Iya. tahap per tahap ya? Jadi kita pangkas, itu kita serut daun, rantingnya tersendiri, daunnya tersendiri. Daun itu yang kita timbang kilo. Nah, ini sampai di kilogramnya mencukupi, nah, baru kita suling. Nah, suling juga ada waktu-waktu kita suling 3 jam. 3 jam kemudian kita saring atau saring minyaknya. Kalau lewat dari 3 jam minyaknya kurang bagus. Kalau 3 jam minyaknya sudah kualitasnya bagus. Hingga kami hitung dari sekali panen 1 hektar itu kita panen 150 kali panen. Nah, dan kita mendapat 300 liter sekali panen. Nah, dan itu baru 1 hektar. Baru 1 1 hektar? hektar mendapat 300 liter. Wah, tadi total di Biak Numfor 60 hektar Pak ya? Iya, Luar kalau kita biasa. perhitungan 1 hektarnya. Nah, kita jual 300.000 per liter. 300.000 per liter Pak? Liter. Wah. Nah, tapi kalau kita jual ke KPH 300, tapi kalau kita packing, kami petani packing sendiri kita jual ke pasar Bosni, kita titip di kios, itu bisa 1 liter itu kita mencapai 700.000. Wow, 1 liter 1 liter. 700.000. Ya. Cukup menjanjikan Iya. Pak Ishak ya? Dan itu cukup menjanjikan kami yang petani kayu putih ini karena bisa menyekolahkan kami punya anak-anak. Ya. Sampai sudah ada yang sudah sampai sekolah tinggi. Wah, dari hasil minyak kayu putih luar biasa sekali Pak ya. Dan kalau dari prosesnya sendiri Pak Ishak, proses yang paling krusial yang perlu diperhatikan yang paling penting tuh momen pas apa Pak pada saat penyulingannya? Iya, saat penyulingannya itu harus pada saat cerah. Cuacanya Berarti cerah. cuaca sangat mempengaruhi Pak ya? Cuacanya begini, cerahnya begini. Bagus. Ah. Kalau hujan juga sangat mempengaruhi. Karena nanti kadar airnya lebih banyak dari minyaknya. Oh, oke, baik. Pak Ishak kalau boleh tahu, untuk kualitas minyak kayu putih yang ada di Biak dengan daerah lainnya, apa yang membedakan Pak? Untuk di sini sendiri kualitasnya gimana Pak Ishak? Menurut dari Balai Penelitian Yogyakarta, sempat Bapak juga sampai di Yogyakarta, dan dilihat bahwa selain caplang,
minyak kayu putih caplang, tapi minyak kayu putih di Biak menjadi super nomor 2 di seluruh Indonesia. Nomor 2 Nomor di 2 di seluruh seluruh Indonesia. Indonesia. Luar biasa. Dan sudah masuk standar SNI. Wah, luar biasa Pak ya. Yang dilihat bahwa orang bilang Biak itu kota karang panas. Nah, tetapi dibuktikan dalam waktu penanaman, Biak punya tanaman sudah 8 meter, 7 meter, dari Bima baru 4 meter. Nah, Pertumbuhannya lebih cepat di sini Pak ya? Para penanamnya pada saat yang sama, dari Balai Penelitian Yogyakarta, mereka pilot project ini untuk mereka melihat. Nah, ternyata Biak yang dulu orang bilang karang panas itu tanamannya subur dan cepat. Dan kualitasnya bagus nomor Pak ya. 2 di Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Ini kalau bisa seluruh masyarakat Biak memulai usaha ini juga menjanjikan sekali Pak ya sebenarnya ya. Oke, tapi ini baru di seputaran Papua, tapi tadi ada juga sampai di Aceh juga Pak Di ya? Aceh. Itu ikut pameran Pak atau memang dijual? Pameran. Untuk ikut pameran? Ikut pameran. Oke, luar biasa sekali. Baik Pak Soleman, kalau tadi Pak Ishak udah bercerita bagaimana hasil yang menjanjikan dari usaha minyak kayu putih ini kalau yang dirasakan oleh Pak Ishak sendiri. Kalau Pak Soleman sendiri, apa nih yang sudah dirasakan dari usaha minyak kayu putih ini? Kalau saya sendiri sebagai petani, merasa pemanenan kayu putih ini sangat berat. Bagi orang yang sabar bisa melakukan. Kalau yang sabar, ya butuh kesabaran. Karena untuk mungkin kendalanya waktu kita serot daun itu agak lambat. Agak lambat untuk serot daunnya. Kemudian waktu penyulingan, kita harus benar-benar menjaga sirkulasi airnya. Pendingin itu harus seimbang dengan air panas yang membuang air panas keluar, ya air dingin itu harus masuk. Supaya kualitas minyaknya itu jernih. Kemudian apinya tidak boleh terputus. Kalau apinya terputus, kualitas minyaknya, uapnya tertahan. Jadi kita harus, waktu penyulingan itu harus kita perhatikan betul. Baik air, api, dan posisi ketel yang posisinya benar-benar baik. Karena akan mempengaruhi minyak. Kemudian kalau tadi Bapak Ishak bilang penyulingannya lebih dari 3 jam. Kalau sudah lebih dari 3 jam itu aroma minyaknya sudah berbeda. Dan warnanya pun sudah kayak sudah warna teh gitu. Mempengaruhi kualitas berarti ya? Agak hangus minyaknya. Oke, baik. Nah, kemudian untuk pemanenan minyak kayu putih kami bersyukur dan berterima kasih juga kepada Dinas Lingkungan Hidup yang mana sudah mensupport kita dengan pijak roda, sudah memudahkan kita untuk proses panen. Yang mana sebagai penghargaan Kalpataru waktu Bapak Ishak, hal ini kami mengucapkan banyak terima kasih juga karena sudah sangat membantu kami kelompok tani Cofarwis. Dari hasil yang saya rasakan untuk minyak kayu putih, seperti tadi yang Bapak Ishak bilang, kalau kita packing sendiri, label sendiri, dan kita jual sendiri, hasilnya lebih dari 300.000. Itu harapan kami untuk kelompok ke depan agar bisa mandiri. Kemudian untuk minyak kayu putih sendiri di Rimba Jaya dan sudah berkembang ke kampung-kampung tetangga, saya berharap para petani kayu putih tidak kalau menanam kayu putih tidak akan menyesal untuk hasilnya. Pasti kalau kita susah waktu panennya, tapi minyaknya sudah menetes, berarti uang yang keluar. Istilahnya uang itu yang menetes. Terus daunnya kalau gugur berarti uang yang gugur. Gitu. Jadi kita juga harus dulu awal pohon tegakan, saya bersyukur karena
pohon ini kalau sudah dipangkas, kita petani yang agak sulit. Karena kita harus panen tunasnya juga. Tidak mungkin kita buang tunas. Jadi saya sebagai petani yang sudah merasakan bagaimana jerih payah untuk memanen kayu putih ini, kita tidak mungkin membuang tunasnya. Karena kalau di biak, khusus di Covarrubias, pohon ini kita pangkas semakin banyak tunasnya. Jadi sampai kalau kita tidak panen tunasnya kan rugi. Ya, Jadi saya biasa jalurnya itu saya panen tunasnya dulu, baru pohon induknya. Jadi ada trik-trik tertentu yang kita ada teknik khusus, teknik khusus untuk kita bisa panen. Kalau kita terus pembersihannya juga harus rutin, karena sesuai informasi dari Balai Besar Jogja, minyak kayu putih ini bisa berjalan selama 30 tahun 30 panennya. Wow, luar biasa. Sesuai kalau tanahnya masih bagus, bisa berkepanjangan. Berarti kalau kita hitung dari 2015 sampai 2025, 10 tahun, masih ada 20 tahun lagi Pak ya? Masih bisa menghasilkan 20 tahun ini. Anak cucu rasa semua gitu ya. Luar biasa. Pak Soleman, untuk pelatihan di sini gimana? Apakah ada pemberian pelatihan juga kepada petani-petani baru dari kelompok Covarrubias? Benar. Kami biasa melakukan sosialisasi dari KPL, sering mengambil saya, bahkan Bapak Ishak Warnares untuk menjadi motivator untuk membimbing atau membina petani-petani baru untuk menanam kayu putih dan cara pemanenan. Selain itu kami juga sangat terbuka untuk menerima masyarakat Papua, baik siswa SMP sampai perguruan tinggi yang kita terima untuk membagi ilmu. Kita tidak tertutup, karena istilahnya Bapak Ishak bilang kita menjadi berkat untuk orang lain. Nah, itu kita tidak tertutup untuk ilmu yang kita punya, tapi baik Unipa, Uncen dan semua universitas di Papua sudah pernah ke sini, bahkan komunitas-komunitas di Jayapura, komunitas Tuli pun sampai berkemah dengan kita di lahan. Dan saya bersyukur ada orang yang mempunyai kekurangan seperti itu, tapi bisa mendukung kegiatan kami. Luar biasa sebagai ya. Komunitas Tuli. Luar biasa sekali. Jadi berkat buat sesama ya. Baik Pak Ishak. Yang terakhir nih Pak, kita tadi udah bincang-bincang banyak hal juga Pak tentang kebun kayu putih ini. Dan cukup menjanjikan kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Ishak maupun Pak Soleman. Pak Ishak, ini apa yang menjadi harapan Bapak ya, dan juga mungkin sekaligus membagikan inspirasi kepada sesama masyarakat Papua khususnya yang ada di Kabupaten Biak Numfor terkait dengan usaha yang Bapak jalan ini. Ada harapan-harapan ke depannya Pak? Iya, harapan Bapak ke depan itu yang pertama kami punya kelompok dan petani minyak kayu putih bisa mendapat perhatian dari instansi terkait. Itu yang pertama. Yang kemudian harapan yang mendasar sekali untuk Bapak itu harapan Bapak ke depan nanti Biak Numfor ini menjadi kota yang mensuplai minyak kayu putih. Artinya kota Biak akan menjadi kota produksi minyak kayu putih. Amin. Itu harapan Bapak ke depan. Kita doakan bersama Pak ya. Amin. Baik, untuk usaha Bapak sendiri? Iya, kalau Bapak punya usaha ini, Bapak ingin untuk mendirikan sebuah koperasi. Koperasi untuk menampung semua hasil minyak kayu putih dari berbagai petani atau kelompok. Setelah itu baru kami bisa kirim ke KPH, tetapi juga ke pembeli lain. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik Pak Soleman, apa yang menjadi harapan Pak Soleman juga untuk usaha minyak kayu putih ini, dan mungkin ada ajakan juga untuk generasi-generasi muda bisa melihat peluang-peluang yang ada di Kabupaten Biak Numfor, salah satunya melalui usaha minyak kayu putih ini? Baik, yang pertama untuk saya mungkin lebih ke pemuda, anak-anak muda Papua. Jangan kita malas. Kita harus melihat hal ini karena hal ini mengangkat kita masyarakat Biak
bahwa kita juga bisa seperti yang lain. Maksudnya minyak kayu putih ini bisa tersebar di seluruh Biak dan kedepannya menjadi kebanggaan bagi kita masyarakat Biak. Dan tidak berhenti di sini, kita hanya memproduksi minyak kayu putih. Selain itu pun ada pupuk dari sisa limbah pun kita punya, ada itu akan kedepannya kita kembangkan untuk pupuk. Mungkin itu harapan saya bagi pemuda dan teman-teman sekalian di Kota Biak bisa melihat hal ini sehingga bisa mengurangi hal-hal yang kurang baik dan menjelekkan Kota Biak. Tapi mari kita sama-sama semangat untuk membangun Kota Biak. Itu harapan saya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ishak, terima kasih banyak Pak Soleman di podcast kali ini. Dan setelah ini saya mau jalan-jalan dulu ke kebun minyak kayu putih yang berlokasi di kebun Adibai, yang ada di lokasinya di Adibai, Kampung Rimba Jaya, Distrik Biak Timur. Dari Biak Papua, di Parangan Syawi, Kasumasa.